Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada saat ini kita telah berada di malam ke-6 bulan Zulhijjah tahun ini. Itu artinya Idul Adha sudah sangat dekat. Diperhitungkan tanggal 10 Zulhijjah tahun ini jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli. Seperti biasa, bila hari raya itu jatuh pada hari Jumat, banyak orang yang bertanya, apakah kita tetap sholat Jumat atau sudah memada sholat Id saja? Untuk itulah kajian singkat ini kita sampaikan agar kita bisa terhindar dari kebingungan tentang masalah ini. Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab beliau Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 316, sumber Al-Maktabah Asy-Syamilah, beliau membuat judul khusus Ijtima'ul Jumu'ah wal 'Idi fi yaumin wahidin. Berkumpulnya Jumat dan Id pada hari yang sama. Artinya hari raya itu jatuh pada hari Jumat. Ini saya sampaikan sekedar pemberitahuan, karena nanti akan saya sampaikan insyaallah menurut mazhab Asy-Syafi'i secara khusus. Beliau cantumkan idza jama'al jumu'atu wal 'idu fi yaumin wahidin saqatatil jumu'atu amman shallal 'idah. Apabila berkumpul Jumat dan Id pada hari yang sama, maka gugurlah Jumat dari orang yang telah mengerjakan salat Id. Jadi kalau menurut beliau, orang yang telah mengerjakan sholat hari raya di waktu pagi nanti hari Jumat, maka dia sudah gugur darinya sholat Jumat. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang mengatakan terlalu sempit waktu untuk menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha ini karena kebetulan sholat Jumat, ini tertolong dengan pendapat yang dikatakan oleh Syekh Sayyid Sabiq ini. Maka tidak jarang kita dengar ada memang orang yang berpendapat tidak akan mengerjakan sholat Jumat disebabkan mereka disibukkan oleh mengurus sapi-sapi kurban atau mungkin kambing-kambing kurban. Masalah penyembelihan maksudnya. Apa alasan beliau? Fa'an Zaid bin Arqam qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma rakhasa fil jumu'ah faqala man syaa'a ay yusalli falyusalli. Rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Dari Zaid bin Arqam yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat Id. Kemudian beliau memberikan keringanan tentang salat Jumat dengan berkata, barang siapa yang mau salat, maka hendaklah dia salat. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 periwayat hadis, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim. Maksudnya, hadis ini menurut beliau menjadi alasan bagi orang yang sudah sholat Id, dia ada keringanan untuk tidak sholat Jumat. Wa an Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ah wa inna mujammi'un. Rawahu Abu Dawud. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, telah berkumpul pada hari kamu ini 2 hari raya, yakni pada hari Jumat. 1 hari raya, 1 Jumat, karena Jumat itu adalah hari raya besar dalam Islam. Barang siapa yang mau, maka dia telah tercukupi dari sholat Jumat. Artinya sholat hari raya itu telah menutupi sholat Jumatnya. Wa inna mujammi'un, dan sesungguhnya kami tetap mengerjakan sholat Jumat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut ini menjadi alasan bagi mereka yang berpendapat seperti ini, bahwa sholat Jumat itu tidak lagi wajib bagi orang yang telah mengerjakan sholat hari raya.
Selanjutnya beliau katakan wa yustahabbu lil imami ay yuqimal jumu'ata liyashhadaha man syaa'a syuhudaha. Dan dianjurkan bagi imam untuk mendirikan Jumat agar orang yang ingin mengerjakan salat Jumat bisa melaksanakan salat Jumat karena imam memang ada. Artinya pelaksanaan salat Jumat di masjid itu tetap dilaksanakan agar orang yang mau salat Jumat memang bisa salat Jumat. Wa man lam yashhadil 'ida, demikian juga orang yang tidak ikut salat hari raya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa inna mujammi'un, karena adanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya kami tetap mengerjakan salat Jumat. Jadi Nabi sendiri dalam hadis ini tetap mengerjakan salat Jumat. Cuma beliau memberikan keringanan bagi orang yang sudah salat Id agar mereka diberi keringanan untuk tidak salat Jumat. Yang mau salat Jumat silakan, yang tidak mau silakan juga. Tapi kami tetap mengerjakan salat Jumat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tajibu salatu dhuhri ala man takhallafa 'anil jumu'ah li hudurihi al-'id 'inda al-Hanabilah. Dan wajib salat zuhur terhadap orang yang tidak mengerjakan salat Jumat karena mereka sudah menghadiri salat Id menurut ulama Hanabilah. Memang mereka boleh tak salat Jumat, tetapi mereka tetap wajib salat zuhur menurut ulama-ulama Hambali. Wadh-dhahir 'adamul wujub, tapi yang zahirnya tidak wajib, kata Sayyid Sabiq. Lima rawahu Abu Daud an Ibnu Zubair annahu qala, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud yang datang dari Ibnu Zubair, sesungguhnya beliau mengatakan, "Idani ijtama'a fi yaumin wahidin." Dua hari raya telah berkumpul di hari yang satu, di hari yang sama. Fajama'ahuma fa shallahuma rak'ataini bukratan lam yazid 'alaihima hatta shallal 'asra. Maka dia mengumpulkan dua hari raya itu, dia kerjakan salat di waktu pagi 2 rakaat, kemudian tidak dia tambah lagi dari 2 rakaat itu sampai beliau salat asar. Artinya kalau menurut ini penjelasannya memang setelah salat Id lepaslah Jumatnya, dan demikian juga dengan zuhurnya menurut penjelasan ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itulah penjelasan dari Sayyid Sabiq bahwa ulama memang ada yang berpendapat apabila orang sudah mengerjakan salat Id di hari Jumat itu maka salat Jumatnya gugur. Ada juga mengatakan salat Jumatnya gugur tetapi salat zuhur tetap wajib. Pada kesempatan ini akan kita lihat bagaimana pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i secara khusus. Dalam dijelaskan pada juz 1 halaman 274, diambil dari Al-Maktabah Asy-Syamilah. Di sini dijelaskan bahwa akhbaruna Rabi' qala akhbaruna Syafi'i qala akhbaruna Ibrahim bin Muhammad qala akhbaruna Ibrahim bin Uqbah an Umar bin Abdul Aziz qala, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ijtama'a idani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahabba ay yajlisa min ahli al-'aliyah falyajlis fi ghairi haraj. Rasul mengatakan, saya ulangi, Umar bin Abdul Aziz mengatakan telah berkumpul 2 hari raya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan barang siapa yang suka duduk, yang mau duduk menunggu dari ahli al-'aliyah falyajlis, hendaklah dia duduk tanpa memberatkan. Maksudnya yang sudah sholat hari raya dari al-'aliyah ini dijelaskan di sini adalah penduduk di bagian atas kota Madinah yang jauhnya lebih kurang 4 mil dari kota Madinah. Barang siapa yang mau duduk menunggu sholat Jumat silakan tanpa memberatkan. Ungkapan ini maksudnya ada pilihan, kalau mau tetap bertahan untuk menunggu sholat Jumat silakan, dipahami dari situ. Bagi yang tidak mau ya silakan. Kemudian dilanjutkan lagi di bawahnya, akhbarana Rabi' qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Abi Ubaid maula Ibni Azhar qala syahidtul 'ida ma'a Utsman bin Affan. Aku berada bersama Utsman bin Affan di waktu hari raya. Faja'a fa shalla tsumma sarafa. Beliau datang, kemudian beliau mengerjakan salat. Setelah itu dia setelah selesai, fa khotbah, beliau berkhutbah, faqala, dan beliau mengatakan, innahu qad ijtama'a lakum fi yaumikum hadza 'idani faman ahabba min ahli al-'aliyah
ayyantazirul jumu'ah falyantazirha wa man ahabba ayyarji'a falyarji' faqad adzantu lahu. Beliau mengatakan, yang Utsman, sesungguhnya telah berhimpun di hari kamu ini 2 hari raya. Barang siapa dari ahli aliyah yang ingin menunggu Jumat, yang ingin menunggu salat Jumat, maka hendaklah dia menunggunya, dan siapa yang ingin kembali, maka hendaklah dia kembali. Aku telah memberi izin untuknya. Dan di sini ungkapan Utsman bin Affan memberikan petunjuk kepada ahli aliyah, bukan kepada penduduk kota Madinah yang ada di kota itu. Akan tetapi ahli aliyah, mereka bagian atas kota Madinah, lebih kurang 4 mil jauhnya dari kota Madinah. Beliau katakan, bagi yang mau menunggu salat Jumat setelah salat hari raya silakan, dan bagi yang tidak maka silakan kembali. Haki Al-Kubra juz 3 halaman 318 dijelaskan bahwa dari Umar bin Abdul Aziz qala ijtama'a idani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man ahabba yajlisa min ahli al-aliyah falyajlis min ghairi harajin, wa ruwiya dzalika bi isnadin sahihin an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan telah berhimpun 2 hari raya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa yang hendak menunggu dari ahli aliyah, maka hendaklah dia menunggu tanpa ada pemberatkan, tanpa memberatkan. Dan diriwayatkan hal itu dengan sanad yang sahih dari Utsman bin Affan. Imam An-Nawawi, salah seorang mujtahid fatwa dalam mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan, cantumkan dalam Al-Majmu' juz 4 halaman 491. Sumber pengambilan adalah Maktabah Asy-Syamilah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa in ittafaqa yawmu 'idin wa yawmu jumu'atin fa hadara ahlus sawadi fa sallul 'ida jaza an yansarifu wa yatrukul jumu'ah. Apabila berkumpul hari raya dan hari Jumat, kemudian orang-orang yang jauh, ahlus sawad adalah orang-orang yang tadi yang jauh dari kota Madinah, tempat tinggal mereka. Nah, mereka hadir melaksanakan sholat id. Kemudian mereka mengerjakan sholat id, jaza ayan sarifu wa yatrukul jumu'ah. Boleh bagi mereka berpaling pulang dan meninggalkan sholat Jumat. Artinya bahwa dalam mazhab Syafi'i yang dipahami adalah orang-orang yang jauh tinggalnya dari kota Madinah, seperti ahlul aliyah tadi, yang lebih kurang keterangannya 4 mil bagian atas kota Madinah. Jadi jauh dari kota Madinah. Diperhitungkan kalau mereka sudah pergi pulang, mau kembali lagi, itu akan kesulitan sekali. Atau mereka menunggu mulai dari pagi sampai siang nanti, mereka juga akan kesulitan. Maka diberikan kepada mereka keringanan untuk tidak salat Jumat pada saat itu. Kemudian dijelaskan beliau dalam Asy-Syarh hadzal atsar an Utsman radhiyallahu anhu rawahul Bukhari fi sahihihi. Asar ini adalah dari Utsman radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Inilah pendapat di dalam Al-Mazhab Asy-Syafi'i bahwa orang yang telah sholat id tetap wajib mengerjakan sholat Jumat, kecuali orang yang tempat tinggalnya jauh dari pelaksanaan sholat Jumat itu. Diperhitungkan mereka akan sulit kembali, atau kalau mereka menunggu juga akan menyulitkan mereka, karena menunggu lama mulai dari pagi sampai tengah hari. Maka untuk mereka yang jauh tempatnya ini diberikan keringanan untuk tidak sholat Jumat. Kemudian berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan wa inna mujammi'un, dan kami tetap mengerjakan sholat Jumat. Ini menandakan dalam mazhab Syafi'i bahwa yang diberi keringanan itu adalah orang yang jauh tempatnya dari pelaksanaan sholat Jumat itu. Bagi kita-kita yang berada di tempat pelaksanaan sholat Jumat, tidak dibenarkan untuk tidak sholat Jumat. Oleh sebab itu kita pandai-pandailah mengatur, karena terkadang mereka katakan mereka
ingin tidak sholat Jumat disebabkan kesibukan memikirkan pelaksanaan kurban, padahal pelaksanaan kurban itu panjang waktunya, boleh sampai 4 hari, mulai tanggal 10 Dzulhijjah yakni hari Jumat ini, ditambah dengan 11, 12, 13 Sabtu, Minggu, dan Senin. Diharapkan hal itu tidaklah menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Mudah-mudahan dapat dipahami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.